Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, para orang tua yang tentu luar biasa memiliki semangat untuk kita belajar bersama pada siang hari ini. Semoga kabar Bapak Ibu semuanya sehat semuanya, semangat untuk mendampingi anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini terima kasih pada keluarga Wahana keluarga Cerebral Palsy, di mana hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyusun program pembelajaran bagi anak-anak kita, di mana masa ini adalah masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada slide yang kedua itu ada kita mengenang memori bagaimana perjalanan WKCP dengan berbagai kegiatan. Tentu ini kita rindukan bersama-sama. Dan hal ini yang merindukan bukan hanya ibu bapak, tetapi anak-anak pasti merindukan hal ini. Karena apa Bapak Ibu? Pada kondisi demikian sangat-sangat berdampak pada kita sebagai orang tua, pada anak-anak, dan juga tentu semua, termasuk teman-teman guru, termasuk terapis, semua merasakan bagaimana dampak kondisi COVID-19. Kondisi COVID-19 tentu kita sesuai dengan anjuran bagaimana kita menghindari virus ini, tentu kita diharapkan tetap stay at home, beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan tentu tugas kita bersama adalah mendampingi anak-anak di dalam proses mereka untuk banyak belajar. Nah, disitulah Bapak Ibu kita akan mengupas tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak di dalam proses belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, fokus di dalam kita mendampingi anak kita, tentu kita harus memperhatikan bagaimana potensi anak kita. Monggo bersama-sama kita coba selalu apa potensi anak-anak kita. Fokuskan pada potensi mereka, bukan masalah mereka. Jadi anak tidak harus pintar dalam segala hal, dan tentu saja jangan meremehkan kemampuan yang telah dimiliki. Sekecil apapun kekuatan yang ada di anak kita, monggo kita coba kembangkan, kita optimalkan pada tahapan berikutnya. Untuk berikutnya, mari kita coba cermati bagaimana tahapan program untuk anak cerebral palsy. Mari Bapak Ibu, untuk tahapan awal, mari kita mengenal anak. Coba apa yang ada pada anak kita, kemampuan apa yang dimiliki anak, ciptakan hubungan kehangatan pada anak, dan tentu lakukan dengan santai, berikan dukungan. Dengan ini maka kita akan menemukan banyak sekali hal yang disukai anak, hal-hal yang bisa kita temukan, kekuatan apa, kelemahan apa yang dimiliki anak, sehingga ini akan menjadi pondasi awal untuk bagaimana kita mengembangkan kemampuan pada mereka. Nah, ketika kita sudah menemukan tahapan awal itu, maka coba Bapak Ibu kembali cermati bagaimana kemampuan cara belajar, cara anak-anak kita berkomunikasi. Bagaimana mereka ketika bermain, bagaimana ketika mereka anak-anak kita ini mengurus dirinya sendiri. Dalam hal ini yang sangat sederhana, ketika mereka berpindah tempat, ketika dia menyelesaikan aktivitas makan, ketika mereka akan menggunakan baju, hal yang sangat sederhana. Mulailah dari bagaimana anak membantu dirinya sendiri. Nah, setelah itu coba cermati juga aspek keterampilan sosial. Bagaimana ketika anak-anak kita itu ada stimulasi dalam lingkungan, ketika ada teman sebaya seperti apa. Tentu tidak bisa lepas bagaimana kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermain, berinteraksi dengan teman sebayanya. Demikian juga perlu diperhatikan apakah anak-anak kita itu sudah siap untuk bagaimana mereka mengikuti proses belajar di sekolah. Nah, ketika anak-anak kita sudah melalui tahap menengah, maka dengan tahapan yang tentu kita akan lakukan adalah bagaimana mengeneralisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang sederhana, mulai dari tahapan bagaimana ketika dia sudah bisa mengangkat tangan lalu difungsikan bagaimana dia untuk minum. Nah, itu bisa dilakukan oleh kita semua.
Bagaimana tahapan untuk mempersiapkan pembelajaran anak-anak kita selama pandemi COVID-19 menjadi dasar utama ketika kita akan menentukan program, tidak lupa tentu kita melakukan asesmen. Kita tahu bahwa di proses asesmen ini menemukan kekuatan apa yang ada pada anak, sehingga itu akan menjadi pondasi dasar untuk kita mengembangkan pada program-program atau target berikutnya. Setelah kita menemukan profil anak, rumuskan target tujuan belajarnya apa. Dari target tujuan belajar, maka kita bisa menentukan media yang dibutuhkan apa, kemudian kita tentukan materi mana yang sesuai, kemudian ketika kita sudah memilih materi yang sesuai, susun yang lebih terstruktur, tentukan bagaimana nanti langkah-langkah pembelajarannya dan bagaimana nanti kita akan mengevaluasi di dalam proses pendampingan anak-anak selama anak-anak kita di rumah. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, karena ini sebagai proses tahapan, tentu bagaimana kita menentukan pondasi utama adalah bagaimana profil kemampuan anak ini menjadi dasar utama. Ya, tetap semangat Ibu dan Bapak ya menyimak apa yang kita diskusikan hari ini. Di slide berikutnya ini adalah aspek apa yang tentu harus kita cermati, mulai dari aspek kemampuan motorik, bagaimana anak kemampuan komunikasi, emosi, dan juga mungkin aspek-aspek yang lain. Setelah kita menentukan aspeknya, bagaimana kekuatan, kelemahan, kebutuhannya, dan bagaimana nanti terkait dengan program pembelajaran. Ini sebagai contoh saja untuk slide ini. Tentu berikutnya Bapak Ibu mari kita coba cermati, karena bagaimanapun kita tentu melihat bagaimana kondisi anak kita. Baik. Kondisi anak-anak dengan cerebral palsy memiliki tipologi, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat familiar tentang klasifikasi tipologi secara grafikal, bahwa anak-anak kita kalau dilihat secara klasifikasi kan ada tipe monoplegi, hemiplegi, diplegi, kuadriplegi. Nah, ketika anak kita itu masuk yang kategori mana, disitulah sebenarnya kita akan tahu potensi dan kekuatan mana anak kita yang saat ini dimiliki. Tipologi tadi yang hemiplegi, monoplegi, dan seterusnya, tentu kita juga mencermati klasifikasi kondisi motorik fungsi yang mana membutuhkan alat bantu atau tidak, alat bantu yang jenis apa, itu juga perlu, sehingga nanti akan mempermudah anak untuk eksplor belajar banyak hal. Ketika anak kita membutuhkan kursi roda, berarti kemampuan anak kita itu jauh mana. Nah, berikutnya, slide berikutnya Bapak Ibu, bahwa di situ ada milestone yang bisa diingat, bahwa ada milestone yang bisa diingat. Mungkin Bapak Ibu punya kuesioner atau instrumen yang sebelumnya dulu pernah, mungkin saya yakin sering mengisi milestone ini. Bagaimana visual motor anak, bagaimana bantu diri, bagaimana fine motor, gross motor ya, motorik kasar, motorik halus, juga mungkin aspek-aspek yang lain. Nah, ini mengingatkan kembali bagaimana kita melakukan asesmen sejatinya tahapan-tahapan yang seperti ini. Bapak Ibu, kondisi cerebral palsy ini kan kita sudah tahu bahwa akan berdampak pada banyak aspek pada anak-anak kita. Mulai ketika anak-anak yang mengalami kondisi cerebral palsy tentu akan berpengaruh pada bagaimana kondisi gerak, kemudian bagaimana keseimbangan, bagaimana posisi, postur tubuhnya, kemudian kekuatan anak ini untuk makan sendiri, bagaimana dia berkait dengan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, orang tua, juga sekitar. Nah, ini akan juga berpengaruh, ada juga pengaruh terhadap bagaimana pola tidur anak. Nah, semuanya itu juga akan tentu berpengaruh pada bagaimana kemampuan belajar anak kita. Bagaimana namanya proses belajar, mari kita samakan persepsi bahwa belajar itu tidak sekedar belajar membaca, menulis, berhitung Bapak Ibu. Jadi mengenal diri, ya, membantu diri untuk bagaimana dia bisa memfungsikan organ otot, tulang, dan sendi, itu sudah merupakan proses belajar.
Sehingga ketika anak-anak kita itu proses atau tahapan sudah belajar, maka salah satu faktor yang kadang-kadang mempengaruhi adalah bagaimana tingkat konsentrasi anak kita, juga tingkat bagaimana perhatian anak kita, rentang perhatiannya sejauh mana. Slide berikutnya, ini ada contoh gambar-gambar aktivitas gerak. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya sudah sangat familiar bagaimana optimalisasi fungsi gerak untuk anak-anak kita. Jadi monggo, karena kondisi rentang untuk anak cerebral palsy itu kan sangat variasinya banyak sekali ya bapak ibu semuanya, sehingga monggo nanti disesuaikan kira-kira fungsi gerak mana yang anak kita bisa lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa semua anak ketika belajar itu tidak, yang tadi saya sampaikan, tidak harus selalu membaca, menulis, berhitung. Melalui permainan dan eksplorasi itu sejatinya adalah waktu untuk membantu anak-anak mengembangkan banyak aspek. Apa saja yang bisa kita kembangkan ketika anak kita bermain, yaitu aspek keterampilan motorik halus, motorik kasar, aspek kognitif, pengendalian emosi, ya. Karena apa? Ketika bermain dia harus mengendalikan, karena ada di situ faktor antrian gitu kan. Kemudian siap kalah menang dan juga membangun komunikasi. Ketika dia bermain dengan temannya, dengan bapak ibu semuanya atau kakaknya atau adiknya, di situ akan muncul proses komunikasi dengan orang yang terdekatnya. Anak-anak dengan cerebral palsy juga tentu menikmati di dalam proses belajar dengan permainan ini. Karena apa? Anak-anak ini kadang-kadang memang ada hal yang mereka merasa kesulitan karena untuk mengeksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan dipengaruhi oleh apa Bapak Ibu? Kita tahu tadi, mengingat bahwa anak-anak kita mengalami keterlambatan di dalam keterampilan motorik. Mari Ibu dan Bapak, ada 10 hal yang bisa kita lakukan pada saat anak kita itu bermain. Jadi berikan ruang terbuka untuk anak memanfaatkan waktu ketika dia bermain. Kemudian posisikan ketika anak ini membutuhkan bantuan oleh kita, ketika dia mau miring, mau mungkin dia menggerakkan badannya, memposisikan duduk, atau dia mau merangkak. Nah, tolong itu diperhatikan oleh kita. Atau berikutnya, ketika dia memang membutuhkan peralatan yang mungkin bisa untuk eksplorasi dirinya. Jadi berikan peralatan-peralatan yang menantang untuk dia, anak ini, supaya dia bisa mengembangkan terkait dengan berbagai hal. Nah, berbagai penelitian, anak-anak kita ketika itu bermain maka akan lebih banyak mendapatkan manfaat, yaitu kita akan tahu bagaimana minat anak itu. Ini ada penelitian terkait dengan bayi ya, ketika diberikan permainan ternyata dia bisa banyak mengeksplor, dia bisa memilih berbagai hal. Nah, anak-anak yang belum mampu merangkak pun bisa kita lakukan dengan hal-hal yang tentu disesuaikan dengan kondisi anak-anak kita untuk mendorong supaya anak ini mampu bergerak. Tadi kan ada 10 item. Jadi yang berikutnya Bapak Ibu, ketika anak-anak ini sedang bermain, benda-benda ini akan bisa menstimulasi kaitannya dengan keterampilan motorik halus. Anak bisa diposisikan misalnya dengan tubuh yang stabil, kemudian ada dukungan, misalnya ada penyangga, supaya anak bisa memungkinkan gerakan menggerakkan pergelangan tangan atau mungkin aktivitas tangannya. Kemudian berikan sikap untuk menghargai dan jadi terkait dengan berbagai hal di lingkungan. Kemudian gunakan instruksi yang sederhana, jangan terlalu muluk-muluk bahasanya, jelas dan anak mudah difahami. Artinya kata-kata yang kita gunakan adalah kata-kata yang familiar. Jika perlu, sediakan peralatan yang adaptif untuk memudahkan anak kita itu untuk mobilitas di dalam permainan sehingga dia aktif. Nah, tidak kalah pentingnya saat kita bermain, enjoy, fun ya. Jadi lebih baik anak-anak ini kita mengutamakan bagaimana minat dan tentu menikmati waktu bermain sehingga dia termotivasi untuk dia bermain kembali. Ya, karena apa? Bermain sembari anak-anak ini tentu belajar banyak hal. Slide-slide yang berikutnya ini Bapak Ibu, slide 18, 19, ini sejatinya adalah contoh-contoh saja untuk mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu kita memang harus menyediakan
program yang secara konkret, yang mudah dan terukur gitu ya. Ini contoh saja ketika kita akan mengajarkan toilet training, kemudian menggosok gigi, ini ada gambar-gambar juga yang ketika anak mulai dari merangkak, kemudian akan melatih sampai dia posisi duduk ya. Ini untuk anak-anak yang mungkin tahapan awal. Demikian juga kita juga perlu mengidentifikasi kebutuhan alat atau media apa yang memang mendukung dia untuk mobilitas, untuk dia belajar, bermain, dan juga mungkin berinteraksi dengan lingkungan. Ini perlu kita coba identifikasi. Nah, tidak kalah pentingnya adalah media untuk komunikasi. Apakah dia menggunakan iPad, menggunakan visual support, atau mungkin simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Nah, ini monggo nanti, ini hanya mengingatkan karena dulu pernah nggih WKCP kita mengenal tentang alternatif komunikasi. Mudah-mudahan masih ingat Bapak Ibu semuanya nggih. Baik ya. Kita mengingat saja. Setelah kita tahu bagaimana kondisi anak kita, maka bagaimana kita menerapkan pola asuh positif ini menjadi penting kita sebagai orang tua. Jadi orang tua adalah menjadi model yang terbaik untuk anak kita. Kita sebagai orang tua tentu harus fokus pada perkembangan-perkembangan yang positif. Jangan sampai kita terlena dengan hambatannya atau kekurangannya. Maka Bapak Ibu juga selalu melakukan satu negosiasi, diskusi dengan buah hati kita, meluangkan waktu untuk rutin ya mendampingi di dalam proses dia bermain, belajar dengan berbagai aktivitas, memberikan konsekuensi ketika memang anak ini oke, mungkin kita akan selalu berikan reward gitu ya. Kemudian harus bersikap tegas, disiplin, jelas dan konsisten. Maka orang tua harus memberikan bagaimana cinta ini tanpa tentunya syarat. Karena poinnya adalah penyusunan program, Bapak Ibu, mari kita mulai tahapan terkecil bagaimana fungsional bagi anak-anak itu menjadi penting. Mulailah dari lingkaran yang paling kecil, yaitu tentang diri anak itu sendiri, artinya apa yang kita ajarkan, apa yang kita belajarkan kepada anak itu adalah utamanya untuk diri anak itu sendiri. Apakah anak kita itu sudah mampu misalnya tadi makan sendiri, toilet training, atau hal-hal yang sangat sederhana. Atau ketika memang anak ini sudah berangkat sekolah gitu ya, atau ikut sekolah di sekolah reguler, atau mungkin di SLB, apa sih yang memang dia masih membutuhkan. Coba dicermati. Nah setelah itu baru kemudian ke keluarga, ketika untuk manfaat di lingkungan sekolah, kemudian lingkaran yang paling besar adalah bagaimana lingkungan masyarakat. Tentukan kompetensi atau target apa yang akan dicapai. Jadi Bapak Ibu ini pilihan. Jadi mana sih materi, dan ini bisa dikembangkan. Artinya ini hanya acuan saja. Monggo Bapak Ibu yang lebih tahu tentang kondisi putra putri Bapak Ibu semuanya, mana yang akan prioritaskan untuk program pendampingan belajar di rumah. Yang jelas 24 jam selama pandemi COVID-19 ini kan tugas mulia luar biasa adalah orang tua. Jadi full orang tua ya, biasanya mungkin terapi 2 jam, mungkin sekolah mungkin 2 jam. Nah ini total anak kita di rumah 24 jam kita dampingi. Saya yakin Bapak Ibu tentu butuh juga relaksasi terkait bagaimana refreshnya Bapak Ibu itu butuh sekali loh, jangan lupa untuk kebutuhan diri itu, misalnya Bapak Ibu juga butuh olahraga, butuh berjemur, asupan makanan, jangan lupa karena anak-anak kita selalu membutuhkan pendampingan kita. Yang terakhir ini Bapak Ibu adalah contoh program saja. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti mencermati. Ini hanya contoh yang bisa menjadi acuan. Ini bukan baku nggih, tapi memudahkan. Apa sih yang kita akan susun untuk membuat sebuah program. Ini hanya contoh saja, sehingga jangan sampai kok ini ya anak saya mungkin udah berlalu, misalnya yang sudah ke sekolah reguler, mungkin anak saya masih butuh yang lebih utama lagi, monggo nanti dicermati. Jadi 2 slide terakhir ini adalah slide contoh untuk program yang secara konkret. Jadi aspek apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, lalu kebutuhan dan bagaimana program pembelajarannya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Kita tunggu nanti diskusi kita bersama-sama hari ini.
Selamat menyimak apa yang sudah saya paparkan di PPT, dan jika ada hal yang tentu kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya.